Dan yang terakhir saya akan membahas tentang menjadi orang yang taat, menjadi orang Kristen yang taat kepada Allah dan firman-Nya. Jadi menurut Wikipedia, Protestanisme adalah sebuah mazhab dalam agama Kristen. Mazhab atau denominasi ini muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517 dengan 95 dalilnya. Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas gereja Katolik. Kata ini didefinisikan sebagai gerakan agamawi yang berlandaskan iman dan praktik Kristenan yang berawal dari dorongan reformasi Protestan dalam segi doktrin, politik, dan eklesiologi melawan apa yang dianggap sebagai penyelewengan gereja Katolik Roma. Jadi ada tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan bumi dan segala isinya pasti memiliki tujuan, bukan? Berikut ini beberapa tujuan diciptakannya manusia. Supaya ada yang berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Agar beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi dan melakukan bumi. Lalu ada karakteristik manusia. Pada umumnya karakteristik manusia yaitu satu, memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dua, ada individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Macam-macam manusia menurut Alkitab. Ada manusia duniawi, orang yang tidak atau belum menerima Mesias. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ada di 1 Korintus 2 ayat 14. Orang yang dikuasai oleh diri sendiri, si aku bertata dalam hidup, Mesias di luar kehidupan, semua keinginan dikuasai oleh diri sendiri, berakhir dengan kekacauan dan kecewaan. Lalu ada orang Kristen rohani, orang yang telah menerima Mesias dan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Orang yang dikasih Mesias, Mesias bertata dalam hidup, si aku turun tahta, semua keinginan dipimpin oleh Tuhan dan menghasilkan keserasian sesuai dengan rencana Tuhan. Orang Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi, orang yang telah menerima Mesias tetapi tidak membiarkan Mesias menguasai hidupnya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Mesias. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Kasih Allah kepada manusia itu, walaupun Allah telah mengusir manusia, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya bagi orang-orang yang benar. Perjanjiannya pada manusia selalu dibuat atas dasar kasih. Syaratnya adalah setia kepada Allah dan berbuat kasih. Allah sejak dulu telah mengutus para nabi untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar, yaitu jalan Allah. Tetapi sayangnya para nabi pun tidak digubris, bahkan banyak yang dibunuh, hingga akhirnya hadirlah Yesus Kristus ke dunia ini. Yesus Kristus telah merombak perjanjian Allah dengan suatu perjanjian baru yang kekal, dan kasih Allah dituliskan langsung ke dalam sanubari manusia. Dalam mengenal dan bergaul dengan Allah, seseorang akan yang pertama ada mengalami kepuasan, ya teman-teman. Jadi ketika seseorang mengenal dan bergaul dengan Allah, ia telah mengenal kepekaan, cara pandang, dan bertindak dengan benar. Maka ia akan mengalami kepuasan dari pengenalannya akan Allah. Lalu dua, bertindak dengan percaya.
Orang yang mengenal dan bergaul dengan Allah selalu bereaksi dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ia akan melakukan hal-hal yang ia ketahui bahwa Tuhan kehendaki, walaupun tampaknya berat untuk dilakukan. Mengapa? Karena ia tahu bahwa ia punya Allah yang selalu memampukan dalam aktivitas yang sesuai dengan jalan Tuhan. Yang ketiga, sensitif terhadap Tuhan. Orang yang mengenal dan bergaul dengan Allah selalu menjadikan kehendak Tuhan sebagai barometer dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ia akan menjadi peka dalam melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Orang yang mengenal dan bergaul dengan Allah akan memiliki kepekaan untuk mengetahui yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, hal apa yang harus dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan. Dan dalam semuanya itu, yang menjadi acuan adalah kemuliaan Allah yang harus dinyatakan dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, Allah hanya dapat dikenal jika kita sungguh-sungguh hidup di dalamnya, karena tidak bisa mengendalikan pemikiran kita sendiri yang penuh keterbatasan. Keberadaan diri Allah ada dari dirinya sendiri, artinya Allah memiliki dasar bagi eksistensinya dalam dirinya sendiri. Allah tidak terikat sehingga Allah dapat memberi jaminan bahwa ia akan tetap ada dalam hubungannya dengan umatnya selama-lamanya. Ketiadaan perubahan Allah adalah sebuah iringan yang penting bagi keberadaan dirinya sendiri, dan ia tidak mengalami perubahan baik dalam keberadaannya maupun kesempurnaannya dan dalam tujuan serta janji-janjinya. Ketidakterbatasan Allah adalah kesempurnaannya yang tidak terikat oleh berbagai macam pembatas. Kesempurnaan mutlak adalah ketidakterbatasan dari keberadaan ilahi yang dikenal dalam dirinya sendiri, dan keadaannya didefinisikan sebagai kesempurnaan yang ditinggikan di atas semua batas-batas temporal dan semua suksesi masa, serta memiliki keseluruhan eksistensinya dalam masa sekarang yang tidak berbagi. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan dari tiada menjadi ada, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kejadian. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah menciptakan cakrawala dan air, tumbuh-tumbuhan, benda-benda penerang, binatang melata dan binatang air. Tetapi Allah menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam melalui hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Hal ini membubuhkan bahwa Allah sebagai pencipta manusia serupa gambaran dengan Allah, agar menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Allah adalah Alfa dan Omega. Ini sering kali kita dengar. Kita tahu bahwa Allah itu kekal dan hidup untuk selamanya. Dari Dia sumber segala sesuatu dan yang mengawali dan tidak berakhir, dan Allah itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang terkemudian. Ada di kitab Wahyu 1 ayat 17 dan pasal 22 ayat 12-13. Iman berarti percaya, ya teman-teman. Kata bahasa Yunani yang diterjemahkan iman sebenarnya berarti percaya. Beriman berarti mempercayakan diri Anda kepada Allah. Sayangnya kadang iman tuh termasuk kata yang telah banyak disampingkan sehingga kehilangan sebagian besar makna yang sesungguhnya. Ketika orang bertanya, apa kepercayaan Anda? Misalnya yang mereka maksudkan adalah agama atau aliran kepercayaan yang kita anut. Pemikiran semacam ini mengaburkan pengertian iman yang mengandung dinamika hubungan yang dilandasi oleh kepercayaan. Pemikiran semacam itulah yang mengurangi hubungan dengan Sang Pencipta yang Maha Kuasa menjadi sekadar serangkaian peraturan dan parameter. Pada saat jemaat Kristen mula-mula terbentuk, sewaktu Roh Kudus pertama kali dicurahkan, orang-orang percaya mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang-orang yang mengandalkan kemampuan Allah, tidak mengandalkan usaha pribadi mereka. Iman itu bergantung pada kuasa Allah, ya teman. Berjalan dalam iman dalam musim yang baru dan tetap berpegang teguh. Kita berjalan di musim baru, tantangan besar ada di depan kita memang. Namun ketika kita mengenal apa yang Allah rencanakan dan disediakan di musim baru, semua tantangan itu ternyata merupakan sarana bagi kemenangan yang lebih besar untuk kita alami. Ada rancangan Allah yang besar yang sedang turun bagi kita di tahun yang baru ini. Hal itu akan terwujud di dalam kita ketika kita mau berjalan dalam iman senantiasa. Mazmur 66 ayat 3-4. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Iman dapat dikembangkan dengan langkah yang tepat. Kita harus berhubungan dengan Allah terus-menerus dalam setiap perkara hidup ini.
Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Amin.